Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa ibadah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, suri teladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita coba berdiskusi lah nanti ya. Mungkin lebih banyak interaktif, tapi mungkin diawali saya mungkin memberikan gambaran dulu bagaimana pandangan Islam nih terhadap pandemi COVID ini. Ini cukup menarik ketika kita kaji dari beberapa aspek, dari sisi kedokteran dan juga dari aspek agama. Ternyata ini saling bahwa Islam dan kedokteran itu bersinergi, ya tidak ada yang kontradiktif gitu ya. Dan ini dibuktikan dengan setelah saya mengkaji banyak hal yang ternyata Islam itu sudah mengajarkan. Dan ini luar biasa sebenarnya. Nah, sebelum saya mulai mungkin saya berikan sedikit gambaran dulu ya supaya persamaan persepsi terlebih dahulu. Kita sudah tahu bahwa pandemi ini disebabkan oleh virus COVID ya. Yang sebenarnya dulu sudah ada virus jenis ini juga. Ya, ada MERS, ya, ada SARS, ya, ada macam-macam dulu beberapa tahun sebelumnya. Dulu sempat di Arab Saudi ya, cepat heboh untuk kasus MERS. Ya. Cuman sampai saat ini MERS yang dulu ya itu juga nggak ada solusinya, bahkan vaksinnya pun juga sulit ya. Bahkan HIV, demam berdarah, sama-sama virus tapi nggak bisa dibikin vaksin. Bahkan di Filipina ketika vaksin adanya demam berdarah malah menyebabkan kematian. Jadi ternyata saya melihat ini cukup unik ini, virus ini. Dan kebenaran penelitian saya dengan tim dosen di UHAMKA, ternyata genom atau gen dari virus ini mengalami mutasi. Saya mendapatkan kurang lebih ada 38 genom mutasi dari virus ini. Dan ini cukup unik ini. Gejalanya bervariasi ternyata. Mungkin kita sering mendengar demam, batuk gitu ya, susah bernapas. Intinya kan itu, karena dia memang menyerang ke bagian paru-paru. Tapi ternyata banyak sekali kasus yang juga ternyata membuat kondisi seperti gejala diare gitu ya, atau bahkan gejala tidak khas ya. Dan ternyata yang banyak mengalami kematian adalah yang usianya sudah mulai tua. Jadi di sini jamaah yang udah mulai tua waspada saja ya, karena memang ini lebih banyak ke orang-orang yang tua ya. Dan kebanyakan yang meninggal pun adalah yang komorbid. Komorbid itu adalah yang punya penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, hipertensi. Ini contoh kondisi yang nyata penderita yang terkena alami kematian. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah COVID. Ini banyak orang yang OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya di sana virus, tapi karena imun terus, karena dia masih muda, masih kuat, udah tua-tua ini yang sudah punya penyakit. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dan saya ingatkan bahwa transmisi COVID ini adalah lewat droplet. Droplet itu artinya percikan air liur. Air liur kita muncrat gitu ya. Maka itu kenapa pentingnya kita pakai masker atau face shield gitu ya, dan jaga jarak supaya muncratannya itu nggak nempel ke kita. Muncratan itu bisa langsung terhirup atau mungkin nempel ke baju kita, mungkin ya, baju kita pegang-pegang, kemudian kita nempel ke hidung dan mulut, terjadi penularan. Atau muncratnya itu nempel ke benda, ya, pintu atau meja, terus kemudian meja itu dipegang gitu ya, kemudian kita ngucek hidung atau menguap
memegang mulut, maka virus itu bisa masuk. Ya, bahkan di ruang ber-AC. Ya, artinya adalah virus ini menyebar lewat droplet, lewat suatu media. Salah satunya adalah media cairan yang dihasilkan oleh tubuh, kemudian disebarluaskan. Sampai sekarang ini pengobat trial and error ya, dan sampai sekarang juga cukup sulit untuk pengobatannya. Maka itu kenapa kasus ini banyak menyebabkan kematian. Dan sampai sekarang pun vaksin belum ditemukan. Penelitian terakhir di Bandung ini masih terus berjalan. Apakah ini efektif atau tidak, wallahu alam, karena ada beberapa penelitian pun ternyata cukup sulit untuk melakukan pembuatan vaksin. Hal itu dibuktikan dengan vaksin demam berdarah, vaksin HIV, vaksin MERS yang sampai sekarang pun juga cukup sulit untuk pembuatan vaksinnya. Nah, ini yang menyebabkan apa yang harus bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Virus terus ada, dia masuk ke dalam tubuh, kemudian berkembang, kemudian menyebar lagi. Sebenarnya virus ini benda mati. Ya, dia cuma hanya ada satu rantai RNA saja. Jadi kalau di dalam organisme itu ada RNA, ada DNA. Nah, ini cuma RNA saja. Dan dia tidak punya organel apapun, nggak ada mitokondria, tidak ada ribosom. Jadi dia hanya menggunakan sel yang ada di dalam tempat dia hinggap. Dia menggunakan perangkat atau peralatan-peralatan selnya untuk dia bisa tumbuh dan berkembang biak di hostnya. Itu salah satunya adalah manusia. Yang sebenarnya dulu nih banyak didapatkan pada binatang, ya, kelelawar, ya, terus kemudian anjing dan sebagainya. Nah, ini gambaran sedikit tentang COVID, dan saya yakin jamaah di sini sudah paham lah tentang virus corona. Ya, baik, saya nggak akan bahas terlalu detail karena ini cuma memberikan gambaran saja. Nah, ini cukup menarik ketika kita mengkaji beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'. Ya, bahwa virus ini pun juga Allah yang ciptakan. Ya, manusia hanya bisa merubah, tapi manusia tidak bisa menciptakan. Suruh nyiptain lalat aja nggak bisa, nyiptain nyamuk aja nggak bisa. Jangankan nyiptain nyamuk, nyiptain sel aja nggak bisa. Virus-virus yang ada paling hanya bisa dimodifikasi atau dirombak-rombak. Ya, tapi untuk menciptakan virus ya, tidak bisa. Bahwa hadirnya virus ini juga semua atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki juga nggak mungkin ini bisa terjadi. Tapi yakinlah bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi nggak ada yang sia-sia tuh. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya COVID, jadi kita lebih dekat dengan keluarga, kita lebih aware lagi terhadap kebersihan diri, kita aware lagi terhadap penularan. Karena penyakit menular itu banyak, tidak hanya COVID. Ada juga TBC paru yang saat ini juga membunuh luar biasa. Dan itu juga lewat droplet, sama. Demam berdarah juga ini penyakit yang juga luar biasa bikin orang meninggal. Ya, bahkan meninggalnya demam berdarah cukup banyak di Indonesia. Cuman kalau di dunia yang paling banyak ya COVID. Tapi artinya Allah menciptakan hadirnya virus ini jelas tidak ada yang sia-sia. Virus dihadirkan tidak lain adalah untuk mengaktifasi respon imun kita. Imun menjadi lebih activate, jadi antibodi di dalam tubuh kita. Nah, ini tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, termasuk hadirnya virus ini. Dan yakinlah ini bahwa Allah menguji kita, ya, sedang diuji ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Jadi akan diuji nih, sedikit ketakutan, paling cuma sedikit doang loh. Enggak terlalu banyak-banyak nih, takut, lapar, kurang harta, apalagi nih sekarang kondisi Covid ini, kondisi ekonomi seperti ini. Ya, kelaparan, diuji nih sama Allah. Dan siapa pemenangnya? Berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Nah, mudah-mudahan jamaah di sini pada sabar semuanya. Yang punya utang mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan bisa lunas utangnya, dan COVID ini segera berlalu mudah-mudahan insya Allah. Tapi intinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Dan ini ujian dari Allah, ya. Dan hikmah ini adalah dari ujian ini diharapkan kita banyak mengambil hikmah. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, ini yang paling penting. Ini kondisi COVID ini kan sulit, terus solusinya seperti apa?
Nah ini yang paling utama buat saya adalah ini. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu bilang ini bahwa yang menyembuhkan aku adalah Allah. Jadi dengan hadirnya virus ini yang menyembuhkan itu sebenarnya Allah. Obat atau cara itu hanya sebagai salah satu wasilah saja. Logiknya bagaimana? Logiknya begini. Bahwa di dalam tubuh kita ada yang namanya sel darah putih. Sel darah putih itu bergerak menuju si virus. Virus datang, dia bergerak. Ketika dia tidak mampu, dia panggil pasukan tambahan dalam bentuk sitokin, antibodi, dan sebagainya. Ketika sudah berhasil, maka disimpan atau bukan disimpan ya, ditaruh tuh hasil makanannya ke dalam limfe. Ya, kalau perlu dia mengambil pasukan tambahan dari sumsum tulang untuk memproduksi jumlah pasukan tambahan. Pertanyaan yang paling sederhana, siapa yang menyuruh sel darah putih itu untuk bergerak? Siapa yang menyuruh sel darah putih itu untuk melakukan proses pembelahan diri untuk memanggil pasukan tambahannya? Ya, siapa yang menyuruh sel darah putih itu melahap? Mungkin jawabannya ya otomatis saja. Padahal kita sebagai umat Islam meyakini bahwa setiap kejadian di bumi ini tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Daun yang jatuh, hujan yang turun, bahkan sel darah putih bergerak semua atas izin Allah. Ya, dan ini harus kita yakini bahwa Allah itu mengatur hidup kita. Sel darah putih bisa bergerak kalau Allah izinkan. Jangankan sel darah putih, sel aja yang membelah satu menjadi dua, dua menjadi empat. Siapa yang menyuruh dia untuk membelah? Bisa nggak kita suruh stop? Sel jangan membelah, tidak bisa. Jangankan sel jantung aja kita suruh jantung stop dong 5 menit dulu istirahat. Nggak bisa itu. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah, sangat lemah. Sel yang membelah saja Allah yang sudah atur itu. Maka seyogianya kalau seandainya ada satu kejadian, misalnya hadirnya COVID, imun kita bagus, logiknya gimana? Minta kepada Allah. Obat-obat yang meningkatkan imun hanya menstimulus. Tapi si imun itu bisa bekerja, harus ada yang mengklik dulu. Siapa yang nyuruh dia? Siapa yang suruh sel darah putihnya itu diproduksi? Nah, ini kan harus ada instruksi-instruksi. Siapa yang menginstruksikan ini? Maka kita menjawab Allah. Jadi langkah konkretnya minta sama Allah. Ya, dekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling penting buat saya. Ya, walaupun upaya-upaya lain juga dilakukan, 3M, ya menjaga jarak, memakai masker, ya mencuci tangan itu juga dilakukan. Tetapi ada aspek yang cukup penting buat saya karena ini tauhid ya. Jadi ingat bahwa kesembuhan itu Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter. Dokter obat hanya sebagai sebuah media. Ya, obat bisa menyembuhkan, dokter bisa menyembuhkan atas izin Allah, tetapi Allah menyembuhkan tidak perlu izin dokter, tidak perlu izin obat. Maka itu yakinlah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Ini sangat penting karena semua kejadian dalam tubuh kita ini semuanya berjalan secara otomatis dan setiap hal yang otomatis pasti ada yang meng-on-kan terlebih dahulu untuk jalan secara otomatis. Siapa yang menyuruh tadi sel darah putih untuk bergerak? Allah. Maka seyogianya adalah harus dekat kepada Allah. Itu yang paling penting. Nah ini penelitian juga bahwa ada hubungannya antara prayer dan healing, ya, berdoa atau dekat dengan Allah dengan kesembuhan. Jadi ya harus dekat dengan Sang Pencipta kita. Karena seyogianya Allah sudah menciptakan kita, ya berarti kita harus minta kepada yang menciptakan kita. Dan yang menciptakan kita adalah Allah, dan Allah Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, Rahman Rahim. Ya, ini penelitian. Nah ini perlu saya ingatkan lagi, tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah sekali lagi. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa nular itu. Hal ini juga pernah ditanyakan seorang Arab Badui gitu ya, berkata kepada Rasulullah, ya kata Rasul bilang kan nggak ada nih penyakit menular, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Maka orang Arab bertanya, lalu bagaimana ya Rasul kalau ada unta di padang pasir seakan-akan bersih bagikan gerombolan kijang, lalu datang kepadanya unta yang berkudis dan bercamuk dengan sehingga yang menularnya. Jawaban Rasul luar biasa ini. Siapa yang menularin pertama kali? Ini misalnya gini, A menurunkan si B, menurunkan si siapa yang nularin si A? Siapa yang nularin ini? Maka itu kenapa dipertegas tidak ada penyakit menular kalau Allah nggak izinkan. Hal ini juga dibuktikan juga
Dokter itu apa enggak orang yang luar biasa steril tuh. Ya, masker, double masker, N95, hazmat, terus sterilisasi dan paham tentang konsep sterilisasi. Tapi ternyata banyak juga dokter yang terkena penyakit COVID ini. Padahal dia sudah luar biasa, mungkin karena beban kerja yang luar biasa, mungkin ada komorbid. Tapi artinya sesosok dokter yang sudah paham konsep sterilisasi saja masih bisa terkena penyakit COVID ini. Maka itu kejadian penyakit menular ini akan terjadi kalau Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan bisa terjadi. Ya. Nah ini juga kisah ketika Umar ya ingin menuju ke Syam. Ya, terjadi perdebatan tuh antara kalangan Ansor dan Muhajirin. Sampai ada seorang sahabat, kenapa engkau lari dari takdir? Udah ini kan perintah Allah datang ke Syam gitu loh. Kenapa harus lari gitu loh? Apa jawab Umar? Saya lari dari satu takdir pindah ke takdir yang lain. Dan ini diperkuat dengan pernyataan dari Abdurrahman bin Auf bahwa jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka jangan ke sana. Ya. Jika menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, ya jangan keluar gitu. Bahasa kerennya ini isolasi lah sebenarnya. Dan ini sudah dilakukan nih ketika zaman Rasul. Jadi konsep isolasi sudah ada. Nah, saat ini juga benar kita lakukan isolasi. Ketika ada yang positif, sudah isolasi mandiri. Kalau dia masih no problem. Tapi kalau misalnya dia sudah ada timbul gejala, ya mau tidak mau harus di tempat yang jangan menularkan ke yang lain. Dan itu diajarkan. Dan Islam juga campur tuh antara yang sehat dengan yang sakit. Maka itu benar kan ada di Wisma Atlet. Jangan disebarluaskan, kalau enggak nanti malah jadi masalah. Islam sudah mengajarkan itu. Nah, aspek-aspek ini penting. Untuk apa? Sebagai dalam bentuk upaya kita, wasilah kita. Tapi tetap, semua kejadian ini atas izin Allah. Virus itu bergerak, virus itu membelah, virus itu masuk ke dalam tubuh, semua atas izin Allah. Maka itu kita harus ingat kepada Allah. Itu yang paling penting buat saya yang di awal tadi. Terus kemudian kita juga jaga kebersihan diri. Ya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan diri, toharoh atau membersihkan, berasal dari kata toharoh. Ya, jadi jaga kebersihan. Bahkan Islam mengajarkan kebersihan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar mencuci tangan, tapi mengajarkan wudhu. Wudhu itu tidak hanya bersih di tangan, bersih di kepala, bersih di kaki. Bahkan Islam juga mengajarkan sunnah fitrah, mencukur bulu malun, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memendekkan kumis. Ya. Jadi Islam mengajarkan kebersihan yang luar biasa. Dan ini ternyata menjadi hal yang cukup penting dalam mencegah penularan dari penyakit COVID. Nah ini hubungannya dengan imun, bahwa ternyata kebersihan itu juga meningkatkan imun. Jadi jaga kebersihan. Nah ini yang paling penting juga. Ini saat ini jujur saja saya banyak pasien yang stres tuh. Bilangnya sih nggak stres, tapi ternyata kayaknya stres. Saya periksa lab semuanya bagus. Kalau labnya bagus, tapi kok keluhannya ada, ternyata stres nih. Dan orang stres nggak ada yang ngaku stres. Jangankan stres, orang gila aja saya tanya, gila nggak? Pada nggak ngaku tuh gila. Ternyata orang stres nggak ngaku. Kemarin saya dapat pasien, tetap dia, saya nggak stres, hasil labnya normal semua. Saya bilang stres mikirin penyakit, saya bilang. Ternyata banyak yang stres gara-gara COVID ini nih. Ya takut ketular lah, takut inilah, takut ini. Jadi overprotective, terlalu berlebihan stresnya, malah menyebabkan imun menurun. Dan ingat obat stres cuma satu. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Jadi obat stres adalah ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Lakukan ibadah-ibadah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah ini efek stres terhadap imun. Maka itu orang-orang yang stres itu imunnya menurun, lebih gampang terkena infeksi. Orang yang terlalu khawatir lebih gampang terkena infeksi. Khawatir janganlah berlebihan. Waspada penting, khawatir berlebihan jadi masalah. Sudah sikapilah bahwa semua kejadian ini atas kehendak Allah. Udahlah nggak usah stres. Stres ruginya banyak lah. Tensi naik gitu kan, wajah juga serem ngelihat. Jadi banyak ruginya nih. Ya orang yang ternyata berisiko menyebabkan respon imun menjadi menurun. Maka itu sebaiknya jangan stres. Kalau imunnya menurun, maka COVID semakin mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Oke, ini stres, ini jurnal-jurnal saya sampaikan bahwa ini sudah ilmiah ini penelitian-penelitian ini. Nah, istirahat yang cukup ini juga penting. Ya, saya harap sih tidur jangan begadang lah.
Karena kalau begadang bisa menyebabkan imun menurun. Nah, ini ada penelitian bahwa tidur sangat berhubungan dengan imun sistem. Imun sistem adalah suatu konsep di dalam tubuh yang berfungsi untuk melawan tadi virus. Jadi kalau tidur kita kurang, maka imunnya menurun, maka virus gampang masuk ke dalam tubuh kita. Intinya tidur cukup 6-8 jam, itu yang ideal. Olahraga, tetap lakukan olahraga. Walaupun di rumah, udahlah muterin rumah lah. Ya mungkin bapak nggak pernah nyuci, coba nyuci baju, nyuci piring. Pokoknya gerak gitu ya. Dok udah semua gerak, nah ya udahlah tinggal berhubungan aja nih sama suami atau istri ya. Karena ini Rasul merekomendasikan nih segala sesuatu itu sia-sia kecuali beberapa perkara. Itu apa? Candanya suami kepada istri. Ya, melatih kudanya, memanah dan berenang ya. Ini jelas meningkatkan imun. Ini penelitian juga bahwa olahraga meningkatkan imun sistem. Kalau imunnya bagus, maka virus tidak akan mudah untuk masuk. Nah, ini yang luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwa Quran ini diturunkan untuk menjadi obat. Sebagian ulama menganggap ini adalah untuk mengobati jiwa. Tetapi saya sebagai seorang dokter berpikir pasti juga ada obat untuk fisik. Karena syifa ini sifatnya kan umum. Ya, maka itu ada penelitian-penelitian yang luar biasa. Ini penelitian salah satunya adalah efek Al-Qur'an terhadap kanker. Jadi kanker yang dibacakan Quran, kankernya jadi stuck. Dia tidak migration, tidak makin ganas. Ya, bahkan banyak penelitian peternakan yang dibacakan Quran, produksi peternakannya semakin bertambah. Itu hebatnya bacaan Quran. Ya, kenapa ini cukup menarik gitu ya tentang Quran ini? Saya kebenaran S3 saya yang saya teliti adalah tentang efek Quran ini. Saya meyakini bahwa begini, ada satu ayat di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk di muka bumi ini bertasbih. Tumbuhan bertasbih, binatang bertasbih, sel bertasbih, virus pun juga pasti bertasbih. Cuman tasbihnya kita tidak paham. Tapi semuanya tunduk kepada Allah. Mengingat Allah semuanya. Maka itu ketika diberikan kata-kata untuk mengingat Allah, mudah-mudahan mereka juga bertasbih kepada Allah. Karena virus pun itu makhluk Allah. Jadi saran saya kalau imun kita mau bagus, kalau virus itu juga nggak makin ganas, bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran. Saya pernah mengobati pasien yang memang cukup berat, yaitu dengan saya suruh membaca Al-Quran sehari 2 juz. Ternyata logiknya gimana dok? Ternyata begini, ini cukup unik ini. Tasbih itu kan menghasilkan gelombang. Kalau manusia gelombang suara. Cuman ada penelitian yang cukup menarik bahwa sel juga menghasilkan gelombang. Bakteri menghasilkan gelombang. Virus menghasilkan gelombang. Tumbuhan menghasilkan gelombang. Dan itu sudah dilakukan penelitian. Bahkan penelitian terbaru ini di Korea, bahwa ternyata virus itu, khususnya virus influenza yang dia teliti, juga menghasilkan gelombang-gelombang tertentu. Nah, artinya gelombang ini sangat berespon. Ya, dengan kata-kata yang baik, termasuk juga dengan bacaan Al-Quran ini. Nah, ini cukup unik. Jadi konsep pengobatannya agak berbeda. Dia dengan hanya mengubah gelombangnya saja, mengutik-ngutik gelombangnya saja. Diharapkan dengan membaca Quran, gelombangnya menjadi tunduk, gelombangnya menjadi seirama, dan makhluk itu pun bertasbih kepada Allah. Ketika dibacakan Quran, dia juga akan tunduk kepada Allah. Jadi saran saya, kalau pengen sehat, bacalah Al-Quran, dan rutinkan, bahkan kalau perlu menghafal Quran. Ya, berpuasa, ini juga ada penelitian yang cukup menarik bahwa ternyata puasa meningkatkan imun. Jadi rutinlah untuk berpuasa. Ini jurnalnya, ini penelitian bahwa ternyata bagus untuk penyakit infeksi. Bahkan puasa itu meningkatkan imun. Tuh, imun lagi yang ditingkatkan. Jadi hampir Islam mengajarkan imun yang paling penting. Karena kalau imunnya kuat, kanker nggak muncul, kuman nggak masuk, bakteri tidak bisa berkembang, virus apalagi. Intinya adalah imun. Maka itu ada penyakit self-limiting disease. Apa itu? Penyakit yang sembuh karena respon imun kita. Jadi imun yang paling penting ini. Dalam konsep pandemi seperti ini. Nah, ini juga luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajud. Nah, ada penelitian juga tuh, Prof Soleh itu disertasi S3-nya tentang sholat tahajud. Maka itu saya berharap jamaah di sini untuk rutinkan sholat tahajud, karena ternyata sholat tahajud itu mampu meningkatkan imun dengan cara menurunkan kadar kortisol di dalam darah. Kortisol tinggi, imun turun. Nah, tahajud menurunkan kortisol, imunnya naik. Nah, ini penelitian, ini beberapa jurnal. Jadi ternyata tahajud juga meningkatkan imun.
Jadi harapan saya dengan masa kondisi seperti ini, tingkatkan imun dengan tadi beberapa aspek atau beberapa cara. Satu lagi, konsumsi makanan yang halal dan baik. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban, halal dan baik. Jangan dikasih makanan-makanan yang tidak halal dan tidak baik. Atau halal saja tetapi tidak baik. Contoh, rumput itu halal, tapi tidak baik itu dikonsumsi manusia. Yang baik untuk kambing. Maka itu saya ingatkan, ketika makan, ini juga menjadi hal yang cukup penting dalam meningkatkan imun. Hindari faktor-faktor yang memperberat sistem imun. Apa? 5P. Saya ulangi lagi, 5P. Penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik. Yang berbau sintetik sebaiknya dihindari. Supaya apa? Imunnya tidak down. Karena kalau banyak yang sintetik, maka imun jadi overload kerja beratnya untuk mengeliminir zat-zat sintetik. Maka itu kalau dengan kita menghindari makanan yang sintetik, maka imun menjadi lebih bagus. Maka itu menjadi garis bawah ini, halalan thayyiban, halal dan baik. Bahkan ada beberapa makanan yang meningkatkan imun. Contohnya apa? Vitamin C. Vitamin C yang paling aman itu apa? Jeruk lemon, jeruk nipis, peres aja. Itu sudah meningkatkan respon imun. Jadi makan yang baik adalah menjadi syarat juga untuk meningkatkan imun. Nah, ini penelitian bahwa makanan yang baik itu sangat erat dengan efek imun tubuh kita. Bahkan daging yang disembelih berbeda efeknya dengan daging yang hanya ditembak atau dimatikan dengan cara tidak disembelih atau dicekik. Nah, karena ternyata ketika disembelih darah itu keluar semuanya. Jadi daging itu menjadi lebih fresh, tidak ada sisa darah di sana. Kita tahu bahwa darah merupakan media yang terbaik untuk pertumbuhan kuman. Maka itu ketika darah tidak keluar secara optimal, itu juga menyebabkan daging menjadi lebih mudah busuk, kemudian bisa menyebabkan berkembangnya beberapa kuman. Maka itu Islam itu mengajarkan hal yang luar biasa. Dari sisi makanan itu misalnya untuk daging harus disembelih. Nah, itu salah satunya seperti itu. Ya. Konsumsi madu, nah ini luar biasa. Ya mudah-mudahan gantilah gula dengan madu, karena madu ini menjadi obat. Madu ini syifa, fihi syifa ulinnas, di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Maka itu madu ini menjadi salah satu suplemen tambahan. Ya, gula ganti dengan madu. Ya, ngeteh pakai madu, bikin jus pakai madu. Ya, bikin kopi. Nah, kalau pakai madu saya udah coba nggak enak ternyata ya. Tapi artinya bisa disubstitusi. Ya ini penelitian aja bahwa madu itu bagus untuk virus. Nah, ini penelitiannya Nutrition, Immunity, and Viral Infection in Honeybees. Jadi ternyata bagus untuk imun, bagus untuk kasus virus. Dan ini jurnal ini sudah diteliti. Ya ini mekanismenya kalau nanti jamaah ingin mengetahui mekanismenya. Nah konsumsi habat juga, ini juga meningkatkan respon imun. Imunnya menjadi lebih bagus dan harapannya adalah virus juga tidak berkembang. Ya ini penelitian juga tentang habat. Ya, nah ini bekam terakhir. Ya, afdhola ma tadawaitum bil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan berbekam. Nah ini penelitian juga bahwa ternyata bekam itu meningkatkan imun. Kalau imunnya bagus maka virus tidak mudah berkembang di dalam tubuh kita. Nah ini gambaran sedikit, selebihnya saya pengen dialog saja supaya lebih interaktif, karena takutnya ada berita-berita hoax, atau mungkin ada informasi yang kurang jelas, atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan berhubungan dengan masalah pandemi. Nah biasanya saya kalau ngisi kajian tuh banyak yang nanya-nanya, ini hoax nggak sih dok, ini benar nggak sih? Nah ini saya lebih banyak ke aspek tanya jawab, supaya lebih interaktif saja. Baik, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu buat saya khususnya, dan mungkin buat jamaah, dan mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 dan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Dan sekali lagi tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Waspada penting, tapi khawatir berlebihan itu jadi masalah. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan hidup oleh Allah, kesehatan oleh Allah, umur panjang yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol kalau ada yang mau bertanya lewat chat kali ya, atau lewat apa langsung juga boleh. Tafadol, Anda serahkan ke moderator. Tafadol, silakan Aki. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Dr. Agus. Oh, saya coba bertanya ya.
Ya, silakan. Biasanya banyak nanya biasanya nih kalau kajian ini nih. Sejauh ini kan ya, ya, coba saya mulai ya, apa tuh? tanya gitu.